Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudia Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030, kelas A, Prodi Sosiologi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas teori sosiologi modern buku yang ke-8. James Coleman pada tahun 1970 sampai dengan 1985. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana ekspresi diri. Dari karya pertamanya yang dipamerkan pada tahun 1970 hingga pencapaian saat ini, Coleman telah mengembangkan kumpulan karya yang signifikan dan beragam, yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Seperti yang lain, seniman dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media, termasuk film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsung. Sementara setiap karya memiliki ciri khasnya tersendiri. Seseorang mungkin untuk demi diskusi amati hingga saat ini, 3 fase terpisah dalam karyanya sebagai semacam ini dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi persepsi pada tahun 1970 sampai dengan 1974. Instalasi yang melibatkan aspek psikologis, sosial, historis atau dimensi budaya pada tahun 1975 sampai dengan 1979, dan karya-karya yang terjadi di teater konteks pada tahun 1980 sampai dengan 1985. Yang berikut tempat penonton dalam karya James Coleman. Drama biasanya dilakukan seolah-olah panggung yang memiliki 4 dinding bukan 3. Keempat adalah tempat penonton duduk. Kesan yang diberikan dan dipertahankan adalah bahwa apa yang terjadi di atas panggung adalah insiden asli dari kehidupan nyata, yang tentu saja tidak memiliki penonton. Bertindak dengan dinding keempat, dengan kata lain, berarti bertindak seolah-olah tidak ada penonton. Bertolt Brecht, dialog Mesinkoff, dramaturg Brecht menyatakan suatu kondisi yang umum bagi teater naturalistik, sinema komersional, dan lukisan naratif yang sambil menciptakan kemiripan realistis atau jendela renaissance di dunia, namun menetapkan subjek yang menonton dalam posisi imaginer di luar waktu nyata dan ruang tindakan. Brecht mengakui bahwa ini adalah seorang otoriter, model representasi yang menahan penonton dalam pose dominan atau hubungan yang tidak kritis dengannya. Yang berikut enigma pahlawan dalam karya James Coleman. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan di awal Living dan Pursuit Date pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Slide dan proyeksi audio memiliki kesederhanaan sehari-hari yang menutupi sebuah dilema yang luar biasa. Untuk bagaimana kita menjawab pertanyaan seperti itu, kita boleh tentukan nama profesi, lokasi, namun nominasi ini adalah sama sekali tidak cukup untuk menggambarkan totalitas pengalaman dan perasaan merupakan makhluk yang menjawab aku di balik drama yang menjadi antara aku. Ini dengan gagasan tentang dirinya sendiri merupakan sosok pahlawan penuh teka-teki. Ikon budaya yang signifikannya terhadap bidang representasi dan identitas formasi dieksplorasi dengan berbagai cara dalam karya Coleman, dan sekali lagi diselidiki dalam skenario hidup dan diduga mati. Living dan Presumed Dead dibuka dengan ilustrasi sekelompok atau pemain muda yang mengenangkan interpretasi pribadi di periode dan mode kontemporer. Mereka mengadopsi pose yang melengkapi peran yang disarankan oleh kostum, yaitu mereka membentuk tipologi budaya, bukan sekelompok karakter psikologis yang ditandai melalui tampilan visual. Yang berikut The Living Dead atau hidup dan diduga mati. Antara yang hidup dan mati, antara film dan topografi, teater dan lukisan. Di antara semua bentuk resepsi yang terkait dengan gerakan dan statis ekstrim, terdapat penyimpanan seni yang tepat dan dapat didedikasikan untuk masa depannya. Sebagian masih belum diketahui, di mana James Coleman adalah penghuninya. Ada sebuah karya Coleman yang melalui judulnya dan situasi ambigu yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks dari medan cair ini.
celah dan tepi yang diisi Coleman dengan 30 tahun kerja di setiap genre dan subgenre dalam proyek melalui dari yang paling minimal hingga yang paling luas, sederhana dan tidak terlalu terkenal. Tetapi baru-baru ini dipamerkan kembali, karya itu diberi 7 lukisan yang hampir identik disusun dengan sebagai rangkaian horizontal dan diikuti oleh penonton di kedua arah, menyala dan keras, bahkan sedemikian rupa sehingga banjir cahaya tampaknya melarutkan sedikit yang bisa dilihat. 7 gambar penampilan tanah perak metalik di mana 2 garis dilacak motif tunggal. Motifnya mungkin untuk menganggap bahwa karya itu sebagai ruangan abstrak atau bentuk samar yang disematkan oleh pusat pekerjaan, seperti melihat di dalamnya 2 wajah yang tiba-tiba muncul dari kedua sisi saling berhadapan dengan ekspresi yang berubah-ubah. Atau lagi karena munculnya baru-baru ini dalam sebuah pemeran tentang apa yang disebut efek bioskop, bahkan lebih menggoda untuk melihat lukisan sebagai memberikan naik ke gambar 7 layar film mini atau 7 bingkai diam yang terbesar dan tak terukur dari sebuah film pergeseran spektorial atau ambiguitas persepsi, ketidaktentuan, klarifikasi dan aparatus seni James Coleman dikawinkan dengan serangkaian interferensi semacam itu. Yang berikut, narasi tanpa pengambilan Guaire James Coleman. Dalam mengungkapkan apa yang saya sanggup sebagai simbol tradisional, W.B. Yeats mengamati dengan sedih menjelaskan akhir hidupnya. Saya lupa bahwa Irlandia Amerika tidak simbol tetap realitas. Satu budaya dalam keadaan ini tidak dapat direduksi untuk pengerjaan estetika sekaligus menghapus dari kenyataan. Itu adalah kekuatan material di haknya sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh perannya dalam nasionalisme Irlandia pergantian abad. Memang Yeats kemudian tersiksa oleh pemikiran bahwa beberapa drama mungkin telah berkontribusi dalam kekerasan perang kemerdekaan Irlandia pada tahun 1916 sampai dengan 1922. Dia mungkin tidak hanya memikirkan Caitlin ini membara Hoylihan pada tahun 1902, tetapi The Kings yang kurang dikenal dipentaskan setahun kemudian, yang diperkenalkan aksi mogok makan ke dalam politik Irlandia sebagai bentuk perlawanan simbolis. Menggambar pada legenda Irlandia, The Kings menggambarkan perjuangan antara Guery, Raja Connaughton pada abad ke-7 yang terkenal dengan perjamuannya yang murah hati dan kepala penyairnya. Yang berikut, pelajaran memori dan sejarah tabloids atau arkeologi tontonan James Coleman. Pertanyaan tampaknya muncul dari institusi yang sudah dekat, kehilangan mengartikulasikan wawasan bahwa miliknya atau dan memiliki manet adalah saat terakhir modernitas ketika estetika masih bisa dikaitkan dengan mnemonik. Penekanan normatif pertanyaan jelas tidak diperhatikan. Bagaimana selanjutnya pengungkapan visual modern karena kebalikan dari keinginan bolisme menjadi prinsip dasar modernisme di abad ke-20. Pemusnahan memori budaya yang penuh kemenangan pemerintah untuk membasmi semua sisa-sisa masa lalu. Keharusan untuk menjadikan baru dan menjadi modern mutlak tetap bergema dari awal hingga akhir tahun 1990-an. Sudah sejaman dengan Wilderline akan menyuarakan proklamasi, menyarankan semua citra mitos-mitos kuno harus dihilangkan dengan mitos-mitos modernitas tentang kemajuan teknis. Segala sesuatu maju, berkembang, dan meningkat di sekitar kita. Sains menghasilkan keajaiban, industri menyelesaikan keajaiban, dan kami tetap tenang, tidak peka, menghina dan menggaruk tali palsu kecapi kami, memanjakan mata agar tidak melihat, atau tetap memandang ke belakang agar tidak membuat kita menyesal. Uap ditemukan dan kita bernyanyi untuk Venus, putri sungai yang mengasimilasi tekno-ilmiah yang memerintah paradigma menghasilkan lukisan dan konstruksi non-profesional. Itu terlihat dalam tabula rasa abstraksi yang menjadikan pembebasan dari belenggu budaya demi kebersihan sosial budaya yang baru, industri, refleksi diri murni dan
persepsi didefinisikan secara fenomenologi dengan mengasimilasi morfologi dan bahan desain teknologi dan perusahaan. Yang berikut Anogasi Mara. Sejak Soleman telah memperhatikan pengungkapan aparatus persepsi dan sebagai realitas yang disaring melalui pikiran, tulis Anne Romier baru-baru ini salah satu kritikus Coleman yang paling cerdik dan menyimpulkan pengantarnya ke karya dengan pertanyaan, ia telah berhasil mendefinisi ulang tradisi pembuatan gambar yang biasanya dikaitkan dengan lukisan kuda-kuda. Coleman prihatin dengan hubungan antara identitas subjek dan gambar karena keduanya dikondisikan atau disebabkan melalui waktu. Tulisan Mikhail pada tahun 1985 dalam analisis mendalam tentang konstruksi identitas dalam karya Coleman, realita resepsi prestasi pembuatan gambar dan identitas adalah semua masalah yang menjadi perhatian James Coleman selama 20 tahun terakhir. Yang berikut vokal langsung. Lapsus Export karya James Coleman pada tahun 1992 sampai dengan 1994 adalah karya alegoris baik dalam artikulasi formal dan perhatian tematiknya. Dalam hal ini ia menyerupai background pada tahun 1991 sampai dengan 1994. Pendahuluan langsungnya yang tidak hanya berlangsung secara agleoris, tetapi juga merupakan studi tentang pengaruh khusus untuk agleori. Melankolis seperti karya berikutnya, Lapsus Export juga berdialog implisit dengan agleori sebelumnya. Kali ini perumpamaan gua Plato dari melankoli seperti teks filsafat barat. Proyeksi Coleman pada tahun 1992 menyediakan dominan kegelapan dan dominan cahaya. Ini menetapkan karakter manusia di ruang pertama. Ini tetap membuka kemungkinan bagi mereka untuk memasuki ruang kedua dan bahkan mendramatisasi satu perampokan semacam itu. Penghuni gua Coleman menghabiskan waktu mereka yang berusaha keras untuk melihat rangsangan yang berasal dari alat reproduksi seperti yang dilakukan Plato. Seperti perumpamaan gua, paparan Lapsus juga merupakan agleori tentang resepsi manusia. Akhirnya teks Coleman seperti pandangan plotosisnya menunjukkan jalan menuju semacam penebusan persepsi. Dan yang berikut dan kemudian berpaling. 5 Desember 1996, setibanya di Paris dengan Air France, kami menyelinap begitu saja ke ruang resepsi. Seperti begitu banyak ruang yang meluncur di bawah pintu, saya menemukan diri saya kehilangan ritual masuk di terminal Roissy pertama, di mana agak bingung seorang akan berdiri di trotoar yang bergerak, meliuk-liuk ke bawah dan kemudian ke atas lagi. Sebuah jalan panjang dan lambat menuju Bicukai diseliningi oleh serangkaian bola putih gantung dari mana sebuah mengubah urutan proyeksi menyediakan salam mereka dari kota cahaya. Kemudian di minggu itu ketika saya menyebutkan ini kepada Coleman, ia memberitahu saya bahwa bola dunia baru-baru ini diambil. Mungkin pengakuan bahwa bahkan untuk iklan pita slide sudah usang, tapi pita geser, sebuah bentuk promosi di tahun 1960-an dan 70-an, pasti sudah dilahir usang. Sudah dibawa tekanan dari film dan video, dan hanya murahnya yang rekomendasinya yang merupakan pertimbangan lain untuk mempertimbangkan dalam hal ini masalah menemukan media. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat malam.